Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selalu ceria ya, selalu semangat dalam belajar menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar PPKN tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga. Apa sih itu hak dan kewajiban dalam bertetangga? Kita bahas yuk. Tetangga. Ayo, siapa yang tahu apa itu tetangga? Iya benar, pinter ya, semua tahu apa tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan rumahmu ya. Apa kamu mengenal tetanggamu? Apa kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Iya, semua pasti suka ya. Hidup bertangga sangatlah menyenangkan. Ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang pertama menolong kita. Kenapa? Ya kan saudara-saudara kita jauh ya. Nah, maka dari itu kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban dan hak saat bermain. Salah satu dalam bertetangga ya. Apa sih kewajiban kita? 1. Mengikuti aturan main nih, mengikuti aturan main ya. 2. Antri menunggu giliran. 3. Merapikan alat main. Kalau sudah selesai dirapikan. 4. Berbicaralah dengan sopan. 5. Menerima kekalahan. Jadi kalau kalah jangan marah-marah. 6. Menghargai teman main. Jadi kita harus saling menghargai teman main kita. Jangan mau menang sendiri, jangan pilih-pilih teman. Itu tadi adalah kewajiban. Sekarang hak kamu dalam bermain. 1. Mendapat kesempatan bermain. Jadi bergiliran dengan temannya ya. 2. Mendapat bantuan jika mengalami kesulitan. 3. Diperlakukan sama adil. Maksudnya apa diperlakukan sama adil? Itu tidak dibeda-bedakan, semua sama, semua berteman. Baik itu yang berkulit hitam, berkulit putih, rambut panjang, rambut pendek ya. Semua kita sama. Sekarang kita masuk kewajiban dan hak bekerja sama dengan tetangga. Kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Contoh, pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika kita bekerja sama dengan tetangga. Apa sih kerjasamanya? Contohnya nih, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan gotong royong tentunya ya. 2. Kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan adanya posiskamling ya, dengan siskamling menjaga keamanan lingkungan di sekitarnya. Apalagi ya, semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai peran dan kedudukan masing-masing di dalam masyarakat. Setelah melaksanakan kewajiban, kita dapat memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari masyarakat. Hak-haknya antara lain apa? 1. Hak untuk tinggal di lingkungan bersih dan sehat. 2. Hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama, misalnya untuk pemilihan RT, bekerja bakti, atau menentukan piket siskamling. 3. Hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Sekarang, manfaat menjaga hubungan baik dengan tetangga. 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Dapat mempererat rasa kekeluargaan. 3. Menciptakan kerukunan dalam bertetangga.
Dalam kehidupan bertetangga itu, lingkungan yang sehat dan bersih penting kita rawat dan kita jaga, terutama lingkungan rumah kita. Kenapa? Rumah perlu diperhatikan kebersihannya sehingga ketika ya tetangga kamu datang berkunjung, mereka akan merasa nyaman, senang karena rumah kita bersih ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan. Ini dia nih. Kewajiban terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. 1. Membersihkan rumah, pekarangan, dan seluruh bagian rumah secara rutin. Jangan setahun sekali ya, lebaran doang dibersihin. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan merasa kalau rumahnya dekat tempat ada tempat sampah ya, enak aja buang sampah, nggak perlu, nanti juga ada yang bersihin. Nggak boleh, harus membuang sampah pada tempatnya. 3. Jika ada selokan yang mampet, kita wajib membersihkannya ya, kalau nggak dibersihkan nanti kita akan mengalami banjir ya anak-anakku ya. 4. Itu memotong ranting pohon yang sudah menjalar ke rumah tetangga. Jadi kita perlu memotongnya supaya tidak mengganggu tetangga. 5. Menyiram tanaman di rumah secara rutin supaya tanamannya tetap subur, tetap segar, yang enak dipandang. Hak terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. 1. Ini hak kita, itu mendapat pekarangan lingkungan rumah yang nyaman dan rapi. 2. Mendapatkan rumah yang bersih dari sampah dan bau-bau yang tidak sedap. 3. Mendapatkan selokan rumah yang bersih, tidak mampet. 4. Mendapatkan rumah bersih dari daun ranting tetangga. 5. Mendapatkan tanaman yang segar dan subur untuk melapangkan pernapasan kita ya. Anak-anakku pasti memiliki berbagai macam tetangga ya, yang berbeda karakter maupun hobinya. Memang kita udah majemuk ya, ada yang beraneka ragam hobi dan karakternya. Jika kita memiliki hewan peliharaan di dalam bertetangga, ada beberapa hak dan kewajiban yang kita perlu perhatikan. Jadi ini perlu kita perhatikan di dalam bertetangga, supaya hewan yang kita pelihara tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan. 1. Apa tuh? Iya, menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Jangan nanti misalnya punya anjing helder, dilepas biar orang-orang pada takut, jangan ya. 2. Menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Ini sudah dibersihkan karena bau dari kotoran hewan itu akan mengganggu pernafasan. 3. Memelihara kesehatan hewan agar tidak berdampak buruk untuk masyarakat sekitar. Misalnya nih, punya kucing atau anjing yang ada rabiesnya, ada penyakitnya, ini harus dibawa ke dokter. Kenapa? Kalau mereka menggigit kita, nanti kita akan terjangkit penyakit rabies tersebut. Lalu apa lagi? Tidak membiarkan hewan peliharaan itu bebas lingkungan. Yuk, dibiarin aja tuh hewannya yang galak, lepas aja kemana aja, nanti setiap orang bisa digigit ya, karena ada ya peristiwa satpam yang digigit sama anjing akhirnya meninggal. Terus ada lagi nih yang terakhir, itu berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak jalan-jalan dan berbicara. Boleh loh, misalnya kita punya kucing 2 nih, cantik ya kucingnya ya, kucing ini kita ajak bicara, kamu kucingku yang sayang, kucingku yang manis, kamu kalau buang kotoranmu jangan sembarangin ya, tapi di lubang ini, atau kalau kamu makannya yang ini ya. Nah, kamu boleh ajak bicara. Itu hewan-hewan peliharaanmu. Apa sih hak terhadap hewan peliharaan? Iya, mendapat perlindungan, mendapat kandang yang layak, mendapat makan dan minuman yang layak juga, mendapat kasih sayang dan perhatian dari pemiliknya. Jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu akan mendapatkan hakmu untuk memelihara hewan peliharaan di rumahmu.
kamu juga memiliki hak untuk memilih hewan peliharaan sesuai keinginanmu. Ini sesuai dengan dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi hak dan kewajiban sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar. Setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan. Jangan masa bodoh ya, harus saling bantu. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Kita sebaiknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik agar tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan dengan latihan soal pada Google Form atau Google Classroom ya. Semoga kalian bisa memahami, melaksanakan yang sudah kita pelajari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.